2014 malam kelima dengan karya Penggali Intan. Penggali Intan mengisahkan tentang Hasan yang ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dengan menggali intan. Bertemankan rakan karibnya Saidi, Hasan berhijrah ke daerah pedalaman, tempat penggalian intan. Hasan didesak oleh perasaan dendamnya terhadap kekasihnya Rafidah yang pernah melukainya karena kemiskinan dirinya. Luka Hasan semakin parah apabila mengetahui Ali, rakan sepenggaliannya, berjaya menemui sebutir intan. Hasan terus dihantui oleh perasaan dendamnya, sehingga dia sanggup melakukan perbuatan yang di luar batas kewarasannya. Siapa yang sebenarnya menguasai nasib ini? Siapa yang sebenarnya berkuasa atas jiwa dan segala kejadiannya? Siapa? Dari Auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, bersempena dengan Festival Teater Malaysia 2014, Persatuan Seni Persembahan Sifat dengan rasa rendah diri mempersembahkan Penggali Intan. Tempat aku dilahirkan. Itu aku halaman cita-cita banyak. Kau tidak pernah ingat kepada kau. Ingat. Ingat, Kai. Kita balik kampung oleh Pak. Sebentar aku di jalan-jalannya. Kau masih ingat dengan silaku? Baik, kita sembilan. Sudah cukup lama kita ini. Memang banyak
kenangan-kenangan di luar tebas. Di antaranya, Pak Intan yang celaka. Jadi kamu tuh tinggal di sini selamanya? Pada suatu hari nanti, kita akan dapatkannya. Kita akan dapatkan Intan itu. Oke, 2 tahun kan. 2 tahun dia tidak pernah mendapat sebutir tu. Pak Sudi semalam, dia dapat Intan sebesar 2 kaki. Kalau Intan minta bersatu, dia dapat banyak duit. Tak terbayangkan jumlahnya. Tak semua orang bernasib baik. Baliknya, tidak semua orang bernasib buruk. Memang semua orang mengharapkan nasib yang baik kan. Aku akan dapatkan Intan. Entah berapa puluh ribu yang akan aku dapatkan. Peristiwa itu akan terjadi bukan dalam jumlah sedikit. Tapi sebelum aku mendapatkan Intan itu, selamanya aku tertinggal di sini. Sat. Kau lihat. 3 hari lagi sekarang makanan kita akan habis. 3 hari lagi segalanya akan habis. Ya, 3 hari lagi. Itu pun kalau kita berjimat. Kita jual saja apa-apa yang masih ada. Kita cuma tinggal jalan keluar di tubuh masing-masing sah. Radio itu pun habis yang punya. Kita tidak punya Intan sebetul pun kah? Bila kau pernah mendapatkan saya itu, 2 kali aku mengucap. sekali itu kita belum pernah menyentuhnya sah. Kau jangan marah kemudian. Apa yang kita katakan ini kan? 2 kali aku mendapatkannya. Kau tu yang lupa. Aku pernah mendapatkannya tu. Jangan risaulah. Kalau 3 hari lagi masih juga tidak ada apa-apa makanan, aku akan segera kerja yang lain. Nanti kau bolehlah makan apa-apa saja yang kau suka. Bulan yang lalu pun kau pernah berkata begitu padaku. Jangan risau. Aku akan segera kerja yang lain. Lebih besar. Banyak lebih dirisaukan. Cari makanan. Dan Apa yang disangat itu? Apa yang terlalu merisaukan kau? dua rohani kau susah. Kau dibebani impian-impian tentang Tuhan. Dan ternyata kosong. Dan dihancurkan kesedaran kau selama ini. Tidak ada satu apa-apa pun yang membebani jiwaku selama ini. Kau faham tak? Kau orang tidak bisa pergi padamu. Tidak ada itu dalam perbuatan kau. Kau boleh pergi. Aku sanggup menggali Intan seorang diri. Menggali Intan seorang diri itu lebih baik. Tapi ingat, kalau aku berjaya mendapatkan Intan, tidak ada seorang pun yang akan mendapat bagiannya. Pergilah. Pergi. Sejak bermula, waktu kita sama-sama datang kemari, aku pernah mengatakan kepada kau bahawa perjalanan kita ini memang sukar dan berikut. Sabar dulu. Sebagai seorang sahabat yang bisa, aku bukan bermaksud menghalang cita-cita kau untuk menjadi kaya tidak. Tapi bukan cara yang biasa. Dengan kekayaan, aku mampu mencapai apapun. Akan kuhancurkan setiap hati perempuan yang datang bertanda. Mula-mula ku angkat mereka di atas rumah. Kemudian mulai bakar mereka ke tengah lembah depan dasar kau. Sampai sekarang kau tidak ada apa-apa itu. Apa yang membuka baik? Aku akan menggali tanah-tanah Intan ini setiap masa, setiap detik,
Kau dengar? Kau tunggu di rumah. Aku tidak akan kembali sebelum insan tergenggam belakang. Kau bilang dari malam hujan lebat ini. Aku akan buktikan bahwa jiwa dagang lebih bahagia lebih gila dengan jiwa kau. Jangan mengganggu malam ini, Sar. Kenapa? Kau kan tahu di luar itu kan bahaya. Nah, kenapa? Jangan tinggalkan aku sendirian di sini, Sar. Tidak lagi kau tidak paham tak kataku. Bagaimana kamu kau dengan tidak? Hah? Dia tidak menghargai kita, kau. Jangan kau mulakan cerita tersebut. Tidak! Kira bukan lagi sebahagian pada diriku. Dan kau ingin membuktikan bahwa dengan memiliki harta, kau boleh menaruh ingatan dan menghancurkannya. Ya, itu yang ingin aku lakukan. Kau menyimpan dendam, Sar. Tidak, bukan dendam. Kau sakit hati. Bukan sakit hati saya. Kau kecewa, Sar. Bukan kecewa. Sama dulu. Kau sebenarnya kesenian, namun merasa rendah diri dan cuba untuk mencari senjata lain. Bukan itu semua alasannya. Kau jangan cuba memandai. Itu tidak ada basi. Kau tunggu di rumah. Aku tidak akan kembali sebelum kita tergenggam dan darahku. Sar, Jangan ikut. Sebab kita tidak akan berkongsi anda. Sar, jangan bunuh dirimu dengan menghancurkan jiwa wanita itu, Sar. Sar,
penuh dengan penyakit. Suka pula yang memain pikiran kamu berdua bang. Pikiran masih baik. Tapi kalau seperti Ya, memang kita sudah tik. Sebab yang lain-lain. Maka malam ini aku datang. Bawa sesuatu yang boleh menyegarkan pikiran abang. Kita makan bersama malam ini. Tahu? Malam aku sudah mendapat sebutir intan. Lumayan bang, lumayan. Aku dapat waktu main-main tepi sungai. Nasib memang bukan bagus. Ya, kali tentu tadi dia sediakan makanan dengan rasa. Kau masih nasi kan? ya di dalam Ini bang. kau ada pacar dalam perempuan. Mana? Perempuan seberang sungai itu. Apa aku tahu? Apa? Aku tidak sama menyimpan perasaan padanya. Berbuat orang tuanya hanya tidak keberatan. Dan yang disebut pula nampak kesediaan. Anda tahu? Sudah lama ini mengajak anak ini namanya tapi susah katanya bagaimana aku boleh mencari setiap kali aku berjumpa dengan tidak menjadi belum aku tak dapat apa-apa pun. Nah, dan dia pun diam saja. Abang pasti boleh membantu supaya aku dapat mendekati untuk meminangnya. Bagaimana dapat abang? Boleh tak gratis itu jadi istri yang baik? Boleh. Boleh. Ya boleh. Iya betul. Rasa boleh tadi. Katakan padanya bahwa akulah lelaki yang bagus untuk dijadikan suami. Ini janganlah ketawa. Aku serius nih. Abang beritahu bahwa aku sudah bosan curhat. Ji. Pernah kamu berbual dengannya? Belum. Jadi bagaimana kau boleh mengatakan yang dia mau menikah dengan kau? Pandangan matanya. Pandangan matanya begitu ngerti. Benar, kau jumpa untuk berikutnya. Itulah yang aku katakan tadi. Setiap kali aku berjumpa dengan mak, tidak boleh dulu. Rasa Sampai di mana dari putih lagi? Kau memang sahabat yang paling baik yang pernah aku kenal. Tahu mengenal budi dan seorang yang menghargai persahabatan. Tapi telah aku katakan tadi, kau perasaan sayang dulu tak membantu dalam hubungan cinta aku. kau sengaja mempermainkan aku saja. Mempermainkan? Tidak saya tidak. Aku berbuat
telapak tanganmu siapa? Hakikatnya aku tiba-tiba saja tidak jadi mengerjakannya. Di sampingku, ingin membuktikan bahwa jangkaan kau tentang jiwa rohaniku tak mendatangkan hasil. San, kau sendiri sebenarnya sudah tahu apa yang terkandung dalam jiwa rohani kau itu. Cuma kau tidak mau menghadapinya atau menyalahkan siapa yang mencipta dan menguasai pikiran kau selama ini. Demikian keadaannya. Ya, demikian kalau kau mau tahu. Demikian juga keadaannya Ali. Aku tidak tahu tentang jiwa abang. Yang jelas malam ini aku datang membawa makanan. Kita makan sama-sama. Salah kita bertengkar. Maaf. Aku ingin meraihkan hari kejayaanku. Apa ini? Kejayaan? Ya, semalam aku sudah mendapat kunci hitam. Dan yang lebih daripada itu, aku akan dapat gadis yang mungkin mau menjadi istriku. Sebutir intan pagi semalam. Sebutir saja cukup untuk menjadi hantaran hari kawinanku yang selama aku dekat. Sebutir kecil pagi semalam. Kau tidak berharap kepada buku Ali? Aku tidak menyangka sama sekali. Kau tidak dibebani oleh impian ketika kau mendapatkan intan itu, tidak? Buat apa aku? Kau tidak berbohong. Betul intan itu kau dapatkan di ujung sungai itu. Buat apa aku bohong? Aku cuma punya impian yang sederhana dan aku tidak mengimpikan untuk menggali semua intan yang terpendam. Siapa sebenarnya yang menguasai nasib ini? Siapa sebenarnya berkuasa atas jiwa dan segala kejadiannya? Hari yang tidak mengharapkan apa-apa telah berikan seperti intan untuk main-main berdoa itu sebenarnya tidak. Bang, abang itu, abang mulai dulu. Kalau abang nak minum, ada di meja. Nanti saya sediakan nasi. Abang suka makan sardin kan? Kau katakan padaku, San, siapa sebenarnya yang berkuasa atas jiwa dan segala kejadiannya? Kesedaran yang menguasai nasib kita, San. Jadi tidak ada campur tangan Tuhan dalam menentukan nasib kita. Kesedaran ialah Tuhan yang kau maksudkan bagiku. Baik. Baik. Malam ini aku akan betul-betul pergi. Kau tak usah percaya, sebab aku tidak akan bersembunyi untuk menyakiti kau lagi. Kau katakan padaku, di mana kau dapat intan itu? Terlalu bahaya pulang malam hari. Aku akan lebih berbahaya jika aku terus tinggal di sini. Sungai itu di balik luka tanah. Kau ingat aku takut menghadapinya? Hah? Aku cuma mau beritahu bahwa seminggu yang lepas ada yang mati di batu pula. Dan kambing itu pun bukan aku yang punya. Teruskan kau berdoa pada sana. Aku akan berdoa pada sana nanti. Agar kamu berdoa mendapat rahmat yang besar. Mari kita bertanding mencari mana yang benar. Jangan kuatirkan dia. Nanti dia akan dapat apa dia mau. Yaitu penyakit demam malaria. Suaranya amat pedih sekali telingali. Kau tidak merasakan apa-apa tentang penderitaan rasa. Merasa memanglah merasa. Sebab aku masih punya perasaan baik. Tapi aku tidak mau lakukan apa-apa. Sebab aku tahu tiada gunanya. Rasa dia semakin keinginan ini. Sudahlah, jangan kuatirkan dia. Aku tidak boleh membiarkannya. Aku harus menyusui. Jangan hiraukan dia. Kita makan dulu. Aku tahu. Abang belum makan dari makan kan?
Kita makan dulu. Sudahlah. Makan dulu. Jangan bisa berdiam. Lihat kan. Bagaimana dengan rencanaku tadi? Boleh tak kasihku menjadi istriku yang baik? Nah, Adi. Kalau kau betul bukakan gadisku, kau seorang menghina. Jangan. Bahkan aku beritahukan tadi, setiap kali aku berjumpa, tidak dan dulu. Kalau aku berkahwin nanti, aku akan adakan majlis persandingan besar-besaran. Pelamin yang indah, kita bersamaan. Yang ini berwujud tujuan mana? Impian yang kau fikirkan tidak akan tergenggam. Sekarang ada dalam genggamanku. Ya, apa ini? Sebutnya ditangan. Sebutnya ditangan. Siapa mengatakan impian itu tidak lebih baik? Siapa mengatakan impian itu akan menghancurkan jiwa ragaku? Siapa? Kami hidup membudidaya. Ya, aku bersama. Kau sudah dapat apa yang kau inginkan. Kamu berdua tidak cemburu? Apa yang harus kami cemburukan? Kami cuma mengharap kau sudah kembali. Jadi apa rancangan kau selanjutnya? Banyak sekali. Kita pulang sana. Kita pulang setelah mencari tujuan. Itu sudah cukup untuk mudahkan. Pulang? Ya. Sebab di rumah ada yang lebih mengharapkan. Dan di rumah kita akan jadi mengenal dan kehidupan dengan sewajarnya. Pulang kampung? Ya. Kau kan berjanji pulang. Pulang mendapat modal. Dulu sebelum dapat, aku kira dah cukup untuk masa dunia ini. Tapi sekarang tidak kira berapapun. Belum apa-apa lagi untuk menguasai dunia ini. Belum. Kau pulang kan? Kau pulang lah. Aku akan beri kau belanja sepenuhnya nanti. Pulang lah. Itu sudah cukup banyak. Belum, Dik. Jika kau jadi pulang, kau bawa duit aku sebaik-baiknya nanti. Ingat tuh, sampai di kampung,
kau dirikan sebuah rumah besar dan tulis dengan huruf besar, Rumah Hasan Pengalintang. Jangan lupa beritahu saudara Bidan yang aku telah mendirikan sebuah rumah besar. Sah, kau boleh mendirikan rumah tangga dengan modal sebanyak itu. Tidak, aku tidak akan berumah tangga. Ingat, jika kau jadi pulang, kau siakan yang aku telah miliki ini. Intan yang mahal harganya. Agar semua perempuan akan memikirkan dan mengharapkan. Kau terangkan kepada Bidan bagaimana keadaan aku ini agar timbul lagi rasa cinta. Kau terangkan di mana aku berada sekarang agar semua orang akan disurat untuk menanyakan ataupun menyerahkan anak gadisnya. Baik. Esok aku akan pulang sana. Cukup sampai malam ini aku menemani kau. Serah, mana kau menyelesaikan? Pulang. Kau juga pulang kan? Tidak, aku pun ikut sama pulang. Aku mau mendirikan gerai membuat cucuk bedok. Bagus. Pulang semuanya. Agar semua orang tahu kekerasan hatiku memang suka untuk cari. Aku pulang dulu lah, Bang. Kau begini, agar tidak tersinggung perasaan kau itu. Diam kau! Walau apapun anggapan kau tentang diri aku, akhirnya akan mengakui bahwa aku inilah yang benar dan kuat. Kau pulang sekarang, tapi gajiku pada kau tarik balik. Aku tidak akan beri kau belanja walau 1 sen pun. Dan sekarang kita telah benar-benar terpisah dari segala hal. Tak perlu jaga satu sama lain mengingatnya. Cuma satu permintaan tadi. Kau siarkan di mana aku berada sekarang. Agar semua orang akan merindukan kepulanganku untuk menyerahkan anak gadisnya. Aku tidak perlukan duit kau itu. Baik. Masing-masing sama. Hidup dengan beban keinginan yang tidak dipenuhi. Tapi yang tidak sama bagaimana kita menguasai ini.
Masuk lidah. Kau datang sendirian tidak? Tak, Ida datang dengan kawan, kan? Tapi kebetulan kawan Ida tu jumpa dengan orang tua dia. Tapi sekejap lagi kata kawan Ida dia nak datang kembali. Di mana pula barang-barang kau? Ada di rumah seberang sungai. Kebetulan sekali kau datang, Ida. Kami pun tidak lama lagi akan pulang. Apa akan? Kami pun akan pulang, ya. Jadi selama ini saya tinggal di sini. Dan inilah Kan? Bagaimana keadaan Abang Hasan? Hasan baik-baik saja, Ida. Nantilah aku ceritakan dia. Tapi sebelum itu Ida kau ceritakanlah bagaimana kau sampai datang ke sini. Sebenarnya tidak rindu dengan Abang Hasan. Tapi tidak rasa bersalah. Sebab telah menyakiti hati Abang Hasan sehingga Abang Hasan lari ke dalam hutan ini. Tidak kan, Say? Tidak. Sampai epik Lidah ni kan, Say? Say, saya nak tahu kawan Lidah yang temankan Lidah datang kemari itu dia nak kahwin. Dia datang kemari pun sebab nak minta persetujuan daripada orang tua dia. Kita datang kemari pun sebab dia beritahu alamat rumah dia lah. Oleh orang tua dia. Jadi bagaimana pula dengan perjalanan kau? Bagus, Say. Tapi susah sekali nak cari makan dalam perjalanan. Susah, Say. Betul kata kau, Ida. Bila kita akan pulang sama-sama nanti setelah selesai. Tapi sebelum itu, Ida, kau bujuk Hasan supaya dia mau pulang bersama kita. Kenapa? Abang Hasan tidak mau pulang? Dia ingin mendapatkan intan yang lebih banyak. Padahal apa yang telah dia boleh itu sudah cukup lumayan. Kenapa Abang Hasan tidak mau pulang? Saya jelas ya? Saya yang cari Hasan. Ya. Dah ikut ni, Say? Tak perlu, di luar tu bahaya. Kita rindu sangat dengan Abang Hasan, Tak perlu, Say. tak perlu. Ikut. Mas, aku kalau bertempat, aku supaya bertempat. Jadi, kenalkan dengan Ida. Akan di kampung kami. Ida, ini Adi. Akan dikerjakan itu. Jadi, aku dah pergi dengan Hasan dulu. Baik, Pak. Tengok dia. Kita akan kau kenalkan dulu ya. Janganlah. Jangan. Duduk, Kak. Di sinilah tempatnya. Ali masak sendiri setiap hari. Yalah. Di sini semuanya sendiri. Masak sendiri, cuci sendiri, makan sendiri, mandi pun sendiri. Tak ada perempuan yang boleh jadi pembantu, Ali. Ini mana ada pembantu dah. Ali, aku nak tanya, macam mana dengan pendapatan pembeli ikan?
patah mengelintang. Kalau itu nasibnya baik. Tapi kalau nasibnya baik, sebutir hitam pun tak dapat walaupun setahun berhubung dengan tanah. Tapi saya senang hidup sini sebab punya perancangan yang sedang ada. Tak pernah terjadi apa kemalangan di tempat pengalian tu Ali? Banyak. Banyak Ali. Banyak sekali. Boleh dikatakan selang 3 hari tidak terdengar. Ada yang mati di tanah. Ataupun tangan mereka patah kerana tangga yang mereka gunakan runtuh. Tidak pula ada yang punya penyakit, iaitu penyakit demam demi. Demam demi. Jauh penyakit. Penyakit. Apa itu demam demi? Ia penyakit yang menyerang secara tiba-tiba. Sebabkan dia ada ubat. Mati dah mereka. Sampai mati Ali. Ya mati. Dah mana lagi lah? Akibat penderitaan dan kecelakaan yang mereka alami. Tidak kurang pula ada yang menjadi gila. Sebab sudah terlalu lama tidak mendapat intan. Tiba-tiba mendapat intan yang besar. Dan akhirnya mereka mulai tidak percaya diri sendiri. Dan mulai pula mencurigai orang lain. Tidak kurang pula ada yang bisa siap dan malam. Takut intan yang mereka boleh itu hilang. Itulah mereka. Dan akhirnya mereka tidak punya satu harta pun. Yang mereka cuma dapat adalah maut yang sangat menyedihkan. Apa asal sedakkah apa yang dikerjakan selama ini? Dia mengarah bingung setelah mencerita semalam. Selama ini kiranya memang sudah lama tidak ada sesuatu yang ada. Nasib baiklah kakak datang waktu ini. Mudah-mudahan kakak dapat mengobati jiwanya yang dalam kegelisahan. Apa kayaknya pasal ke dalam kebingungan hari? Tidak hanya bingung. Malah dia hampir berkelahi dengan bangsa ini tentang jiwa perasaan masing-masing. Baiklah ada saya yang biasa bersikap sabar dan tenang menghadapi segala hal. Dan dengan pisau. Kita sebaiknya pulang saja. Setelah kita pulang. Pulang? Pulang. Sebab ada yang menunggu kau di rumah. Pulang dengan hanya 300 ringgit. Ya, kau mau apa sebenarnya? Tinggal di sini. Dulu, memang cukup dengan uang berapapun. Di nyatanya tidak ada apa-apa. Dan kau sebaiknya pulang. Katakan pada Rafidah. Katakan pada Rafidah, aku sudah mendapat hutang. Bawalah uang itu dan belilah rumah yang besar di sana. Baik, aku akan pulang besok. Aku pulang. Pulanglah. Tanpalah diketahui siapa sebenarnya laki-laki. Kamu apa lagi, San? Kamu apa sebenarnya? Aku mau menggali apa yang terpendam dalam impianku. Tidak, San. Kau sebenarnya lari
sebenarnya sebab kau tahu dan merasa tidak berharga. Berpisah, baik berpisah. Tapi kalau kau menyesal, menyesal aku tidak. Aku pilih apa? Aku kembali pun tidak ada apa-apa perjanjian dengan. Nah, saya pun mengenangkan keadaan. Aduh, kadang kita berjanji begini. Kita kan sama-sama tidak ada rantau. Nah, benda ini kan perkara yang kecil yang dapat kita selesaikan dengan baik. Kita makan apa yang kita ada. Ini pun sudah berapa untung. Mari kita raihkan sama-sama. Dan biarlah. Kasih banyak dari kan? Nah, kalau tak tahu apa akan jadi pada Abah Hasan dengan si Sai, kan? Nak Ali. Rumah ni ada radio. Siapa punya radio ni Ali? Saya punya. Oh, Ali yang punya. Ya, punya aku. Masih boleh dimainkan? Masih. Mainkan Ali. Selamat pagi, salam sejahtera, salam saya kepada semua pendengar-pendengar aku dengan peminat bagi rancangan lagu asli Kembata. Jelas sekali. Saya berdoakan agar semua peminat-peminat jadi semua dalam keadaan yang menggembirakan pagi. Kepada mereka yang di perantauan, jangan lupa kepada kampung halaman. Kita mendengar lagu kita yang pertama pagi pada pagi ini. Lagu Sayang Sarawak. Lagu Sayang Sarawak Ali. Lagu inilah yang buatkan Kak Ina teringat kenapa Hasan. Saya bersama Kak. Dengan Abah Hasan. Kau Ida, Ya Abah Hasan. dah lama kau sampai? Saya tidak pun dulu lah Kak. Kau dah kemana tu Ali? Sebentar. Ada hal. Kau jangan rasa tak selesa pula. Rafidah datang bukankan aku pun. Aku nak ke dapur. Maaf Kak. Tiba-tiba sejak kau datang, Ya Abah Hasan. Tiba-tiba saja Ina dapat jalan untuk sampai kemari. ada keperluan yang luar biasa. Kan kau sanggup datang kemari? Ina datang nak jemput Abah Hasan lah. Ataupun ingin nak tahu sama ada aku ni masih hidup ataupun tidak, ya kan? Ina rindu dengan Abah. Rindu. Ina benar-benar rindu kan? Rindu. Rindu yang lahir daripada perasaan saya. Saya, itu kali saya. Masih ada orang yang merindukan. Masih beruntung kawasan. Ina benar-benar rindu selama ni Pak. Ina merasakan yang Ina dah tak mampu lagi berpisah dengan Abah. Lucu. Lucu. Apa yang lucu dengar? Rindu kau tu. Kenapa? Abang tidak percaya yang Ina rindukan Abang selama ni? Percaya? Percaya, ya. Abah Hasan, saya belum beritahu apa-apa pada Abang tentang kata-kata indah yang menyebabkan peristiwa pahit itu berlaku.
Saya ini belum beritahu apa-apa pun dengan aku. Abang Hasan, Ida tidak ada niat nak menyakiti hati abang. Ida tidak sungguh-sungguh dengan kata-kata Ida. Begitu pula. Soalnya, abang terlalu sensitif dan menganggap segala kata-kata Ida sesuatu yang sungguh-sungguh. Abang mau maafkan Ida, bukan? Aku tak menyangka sama sekali, Ida. Waktu tu, kau bergurau sendal, rupanya. Jadi, abang maafkan Ida. Begitulah sebaiknya kan. Abang Hasan, Ida berjanji dengan abang. Ida tidak akan mengulanginya lagi. Kau memang tak pernah berubah, Ida. Aku percaya. Tak perlu lagi ingat hal itu lagi, bang. Ida berjanji dengan abang. Ida tidak akan mengulanginya lagi. Abang Hasan, abang masih ingat sepanjang perjalanan percintaan kita? Ingat, Ida. Ingat sekali. Abang masih satu-satunya harapan Ida tau. Abang yang tinggalkan Ida ya. Ida menyusul kemarin pun semata-mata kerana cinta Ida pada abang. Dan ayah, ibu telah setuju. Sebenarnya kita nanti kita adakan video perkahwinan ya bang. Iya kan, Ida? Iya Abang Hasan. Ida berjanji dengan abang. Ida akan menerus setia dengan abang. Setia dengan janji-janji Ida. Sebab ada sesuatu yang indah dalam jiwa Ida, yaitu cinta Ida yang sungguh-sungguh. Yang sanggup menghadapi kenyataan sepahit-pahitnya, Ida. Iya Abang Hasan. Marilah secepatnya kita pulang. Kita dirikan sebuah rumah tangga yang sangat bahagia. Cukup, Ida. Persiapan perkahwinan cuma dengan sebutir hitam. Cukuplah Abang Hasan. Lagipun kita tak minta seorang suami yang kaya. Kau biar betul, Ida. Kenapa? Apa yang abang fikirkan tentang diri Ida? Kau tak sungguh-sungguh dengan kata-kata kau. Aku tahu, Ida, apa yang kau pendamkan dalam dirimu. Kau datang padaku cuma untuk melihat sama ada aku ini telah mendapatkan insan ataupun belum kan? Untuk mendapatkan jiwaku yang lunak seperti dulu, agar kau mudah untuk memikirkan itu. Kau sebenarnya sembunyikan jiwa ragamu yang berubah air muka menjadi romantis, mesra, dan penuh sayang, kono. Abang Hasan! Tidak benar abang. Tidak benar apa yang abang fikirkan tentang diri Ida. Apa yang terkandung dalam jiwa Ida selama ini adalah kecintaan Ida yang tulus, yang suci, dan punya keinginan untuk membantu abang bahagia kembali. Ida,
tidak percaya lagi pada sesiapapun di dunia ini. Aku akan berjanji di mana yang memberi pada duniaku yang penuh dengan kekecewaan, kekosongan, dan kesunyian, dan menjadilah sebuah perempuan yang penuh dengan kecaman-kecaman yang paling menyukai. Oke, kalau kau sayang pada aku, Ida, kau ikut aku. Kau ikut aku. Ikut aku. Hei, jangan kau tarik aku kembali kepada rumah, kepada kampung halaman yang telah melemparkan aku selama ini, Ida. Aku ingin membuktikan bahwa perkataan yang lalu itu yang kau anggap sebagai prasenda, bukan? Kau tinggalkan yang pakaian yang aku ini dan tidak memberikan apa-apa itu, Ida. Kita berdua akan terjun ke dalam lubang penggalian di mana kau akan melihat sendiri bayangan maus yang bercampur dan sebuah derita. Baru kau tahu apa artinya kata-kata yang kau anggap itu sebagai prasenda, Ida. Aku masih menanti, Ida, bila mana kau memang berkatanya. Tidak sayang, kenapa? Aku tidak perlu lagi kamu memberikan secara begitu. Karena Ida tahu kenapa. Aku tunggu, Ida. Aku tunggu. Jika kau masih menaruh sayang kau tu. Tunggu, Ida. Mana perempuan itu? Orang yang sudah tidak lagi waras otaknya masih mau dicintai. Aku yang segam-gam ini seorang perempuan pun tak dicintai. Saat-saatnya dia pulang. Apa yang Sega muda ini dia tidak mau. Kan tak kalah. Yang tahu. Aku sayang, mamaku sayang. Yang ketika terlalu. Kenapa tidak? Aku sayang pada kuning. Aku akan ikut kau. Oh, daripada itu, aku akan mengeluarkan keluar tanganku lalu menatap ke sekolah. Wah, perempuan. Apa yang dia tahu tentang laki-laki? Apa yang dia harapkan dari laki-laki? Apa yang dia harapkan laki-laki seperti dia? Bedanya tidak lebih pada aku. Tahu? Apa yang kait-kait?
kiri. Mana mereka ni? Aku berkata ini. Enak. Aku menjalankan perempuan nyata itu boleh lagi jatuh cinta pada orang itu. Lagi-lagi ada barakat. Nampak dia berkata, jangan tinggalkan bersama. Aku sangat janji. Aku tidak bisa kemana begini. Sudah dimanakan? Aku tak tahu di mana dia. Dia akan mengikut kau. Mengikori bagaimana? Mana yang betul ni? Dia ikut menyusul tadi. Dan sekarang? Dia ada yang menyusuli aku tadi. Dan sekarang dia tergelincir. Kita semua itu sedang mengejar aku tadi. Kau tidak menolong penjelasan. Aku hanya melihat dari atas dengan senyumanku yang menghancurkan jiwa. Kau jangan menolong dia. Kau tak perlu masuk kampung. Sebab kau tahu kan apa alasan untuk aku mengajar dia bagaimana rasanya berendam dalam lumpur tanah liat di lubang pencarian. Kau memang mau dia mati. Tidak. Aku hanya mau dia mengalami sendiri. Bagaimana rasanya berendam dalam lumpur tanah liat di lubang pencarian itu? Tapi dia sangat sayangkan kau, kan? Sayang? Dia hanya mau hartai bahwa aku dapat negara yang paling mudah. Pura-pura menyusul dan menaruh sayang konon. Kau tidak boleh membunuhnya, San. Aku minta kau benarkan aku pergi. Berilah ruang dan kesempatan kepadanya untuk hidup kembali, San. Dan sekarang, kau tahu tak? Mungkin dia telah merasa lemas. Melekat di lumpur, hanya dengan kepala yang tersambung keluar untuk menarik nafas. Kau jangan menolong dia. Sebab kau tak ada apa-apa hubungan dengannya. Ada hubungannya. Dia tak menaruh cinta pada kau, San. Hubungannya bahwa kita telah menerima nasib yang sama, San. Betul kata kau. Sebab dia tak menaruh cinta pada kau. Itu yang sebenarnya. Tahu? Ya. Sebab perasaanku belum terbunuh seperti perasaan kau. Biasa melihat yang malam mencari pembunuhan kita. Mungkin benar kata kau. Ya. Aku memang mau dia mati. Kerana dialah menjadi kehancuran jiwaku selama ini, San. Kau tidak boleh membiarkannya mati, San. Aku minta kau benarkan aku pergi, San. Oh, lagi nak pergi? Pergilah. Pergi. Pergilah! Apa maksudmu bermain pisau itu? Main-main. Hanya sekadar menghibur hati yang gundah. San, kau benarkan aku pergi, San. Kau lepaskan aku pergi. Seseorang akan membunuh seseorang yang hendak merampas harta benda dari kesusah payah untuk carinya. Siapapun akan mempertahankan hak miliknya, San. Tahu siapa sebenarnya Saki dan si manusia? Lepaskan aku. Akan membunuh kalian!
kau Rafidah, kaulah puncak segalanya. Kaulah memegang surat jiwaku sama ini, Rafidah. Siapa sebenarnya yang menguasai nasib ini? Siapa sebenarnya berkuasa atas jiwa dan segala kejadiannya? Siapa? Persembahan Jendel Penggali Intan dari Persatuan Seni Persembahan Sifar Kuching, Sarawak. Seterusnya kita tampilkan tenaga-tenaga produksi Penggali Intan untuk tampil ke pentas. Dipersilakan Adik Adil Ikhwani bin Abdillah sebagai kru, Adik Hardiani Izzati bin Abdillah, Asri bin Saleh, Muhammad Azizul Osman, Jamhari bin Mak, Tatang Elwani bin Zaidi, Sariman bin Putih, Balkis binti Haji Said, Anwari Akmal bin Muhammad, Zamahari bin Haji Said sebagai peraih kasih, Abdul Latif bin Hashim pembantu peraih cahaya, Safian bin Haji Bujang peraih cahaya, Ahmad Tarmimi bin Hamid pengurus pentas. Selanjutnya kita tampilkan pendukung-pendukung watak dalam Penggali Intan. Muhammad Adli bin Haji Muhammad Ali sebagai Ali, Wizan bin Sailing sebagai Sailing, Maslina binti Haji Muhammad Hasbi sebagai Rafidah, dan Malik bin Hasan sebagai Hasan. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya tenaga produksi Penggali Intan ingin menjemput penterjemah dan pengadaptasi naskah Penggali Intan untuk hadir bersama-sama di pentas. Dipersilakan Anwar Muhammad bin Zulkifli atau lebih dikenali sebagai Bisa. Pimpinan tenaga produksi selaku pengurusi Persatuan Seni Persembahan Sifar, saya sendiri Sufian bin Haji Jalil. Dan dengan bangganya kita persilakan pengarah Penggali Intan Abdillah untuk Persatuan Seni Persembahan Sifar Sarawak Penggali Intan. Itulah dia karya yang telah dihasilkan oleh Video Mulyo, arahan Abdullah Untung dan terjemahan dan adaptasi oleh Anwar Muhammad Zulkifli. Baiklah, pada malam esok jangan lupa untuk sama-sama kita meriahkan